merasa seperti ada yang mau hasilkan. Warga desa Simini percaya satu ramalan. Hendak datang seorang perempuan dari seberang pulau yang hendak menyempurnakan kekuatan sekutu iblis. Semalam Sri bilang kalau dia lihat kepala manusia terbang. Kuyang. Dia butuh janin bayi merah perempuan seberang pulau. Kamu harus keluar dari desa ini sekarang. Kegagalan kalian yang bikin desa ini jadi kacau. Mana istri saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Odeng dimanapun berada, berjumpa kembali dengan tayangan Odeng Misteri. Kali ini seperti biasa, Odeng Misteri akan mempersembahkan kisah sejarah, mitos dan misteri yang ada di Nusantara. Kali ini, Odeng Misteri mencoba mengangkat suatu kisah misteri dan asal-usul dari sebuah legenda. Legenda ini sering didengar oleh masyarakat Indonesia. Legenda dengan sosok mitologi yang menyeramkan sehingga membuat masyarakat Indonesia mengenal tentang sosok yang menyeramkan ini. Dari manakah sosok ini? Nanti Odeng Misteri akan menceritakan. Lalu, apakah sosok mitologi ini? Sosok mitologi ini adalah hantu kuyang. Misteri hantu kuyang, makhluk abstrak yang misterius, telah mengakar dalam kisah-kisah supranatural di Kalimantan. Sebagai salah satu hantu paling terkenal dan ikonik di wilayah ini, hantu kuyang menarik perhatian tidak hanya sebagai benda horor, tetapi memiliki sisi romantis yang menghiasi buku, novel, dan film-film. Tutur lisan mengenai hantu kuyang telah melintasi generasi di masyarakat, pedalaman, dan pesisir Kalimantan Timur selama berabad-abad. Hantu ini digambarkan sebagai sosok perempuan dengan rambut panjang, usus terburai, dan seringkali disertai tetesan darah. Kemampuannya terbang dan menghisap darah, terutama dari orang yang baru melahirkan atau korban pembunuhan, menjadikan kuyang menakutkan. Keberadaan hantu kuyang tidak hanya berupa cerita, banyak yang meyakini bahwa fenomena ini adalah kenyataan. Beberapa orang bahkan mengklaim telah melihat penampakan hantu kuyang secara langsung. Metode yang digunakan untuk memancing kuyang pun mirip dengan memancing ikan. Seorang penduduk Melak, Kutai Barat, bernama Awang Zul, mengungkapkan pengalamannya melihat kuyang dengan menggunakan teknik memancing. Mereka menggunakan umpan seperti kain yang masih mengandung darah orang yang baru melahirkan atas irisan kapalan kulit kaki yang keras. Kuyang akan datang, umpan tersebut dengan cahaya merah berubah menjadi sosok perempuan dengan usus yang terburai, dan setelah menghisap umpan menyedot air kotor dari kolong rumah. Meski awalnya Zul dan teman-temannya kemudian menjadikan aktivitas memancing kuyang sebagai permainan dan tontonan menghibur pada tengah malam. Ada beberapa versi mengenai asal-usul kuyang.
termasuk kepercayaan bahwa menjadi kuyang memerlukan pewaris ilmu hitam melalui tindakan khusus. Versi-versi ini juga menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi kuyang dengan memasukkan kepalanya ke dalam tajau yang menjadi warisan leluhur. Orang yang menerima warisan ilmu kuyang cenderung hidup tanpa usaha, suka berkhayal, dan kurang memiliki ambisi. Rumah sakit dan rumah dukun beranak di kampung-kampung sering menjadi sasaran kuyang yang haus darah. Kisah hantu kuyang tidak hanya menjadi hiburan seram, tetapi juga mengakar dalam budaya dan mitos masyarakat Kalimantan Timur. Dalam elemen misterius dan mendalamnya, legenda hantu kuyang membawa warna unik dan beragam dalam warisan tradisi rakyat. Menurut literatur yang lain, kuyang menjadi trending. Penyebabnya adalah beredarnya video yang memperlihatkan sosok putih tetapi tidak terlihat jelas. Namun warga yang melihat menduga sosok itu adalah kuyang. Dalam mitosnya, kuyang adalah nama hantu yang melegenda di Pulau Kalimantan. Biasanya berwujud wanita. Ia bisa melepas kepala dari bagian tubuhnya dan terbang bersama organ tubuhnya seperti jantung, hati, usus, dan ginjal. Apabila kuyang terbang di malam hari, biasa ada semacam cahaya merah atau api kecil yang mengikutinya. Kuyang merupakan manusia biasa yang pada siang hari membaur dengan lingkungannya, tetapi ia akan bergentayangan ketika malam hari dengan membawa kepalanya saja. Seperti dilansir dari buku kumpulan kisah nyata hantu di 13 kota, karya Argo Wikajati, kuyang adalah manusia hantu yang suka menghisap darah bekas seorang ibu melahirkan, bahkan suka menghisap darah bayi yang baru dilahirkan. Kuyang memiliki 2 taring di kiri dan kanan mulutnya. Biasanya, kuyang menjadi mangsa pada malam hari. Kuyang mencari mangsa pada malam hari. Dan untuk melabui korbannya, sewaktu-waktu kuyang bisa berubah menjadi seekor burung atau kucing. Kuyang biasa mendatangi seseorang perempuan yang haid besar dan mengusap perutnya. Kuyang berasal dari manusia hidup yang bisa berubah menjadi makhluk penghisap darah. Dalam buku itu disebutkan, orang Banjar mencirikan kuyang sebagai seorang perempuan berambut panjang yang saat berjalan di malam hari selalu menutupi bekas guratan di lehernya atau menutupi bagian kepala dengan kain supaya tidak kepanasan terkena sengatan matahari. Orang Banjar juga yakin bahwa kuyang takut dengan bawang merah, terlebih dengan bawang merah tunggal. Selain itu, makhluk jadi-jadian ini juga takut dengan cermin, sisir, pisau, dan rambut jari yangau. Untuk menghindari gangguan kuyang, orang-orang sering meletakkan benda-benda tersebut di dekat seorang ibu yang baru melahirkan atau bayi yang baru dilahirkan. Umumnya, orang Banjar juga menggunakan tali ijuk sebagai tali ayunan bayi yang dibedong sehingga menutup bagian leher dan hanya kelihatan bagian wajah kepalanya. Tujuannya untuk mencegah dan menghindari gangguan kuyang dan makhluk halus. Sebab konon katanya kuyang dan makhluk halus itu takut dengan tali ijuk. Untuk itu, ijuk juga dipakai sebagai dinding atau pelindung rumah. Caranya dengan mengikat tali ijuk tersebut di sekeliling bagian atas rumah. Biasanya, kuyang yang melayang bersama organ tubuhnya itu akan tersangkut di tali ijuk yang terpasang di atap dan dada, bisa menempel di organ-organ dalam miliknya. Oleh sebab itu, orang-orang zaman dulu sering meletakkan dedak atau tali ijuk di atap rumah. Demikian dikutip dari buku hantu tulisan dari Ed Urban Legend. Untuk membunuh kuyang, seseorang harus menemukan tubuh bagian bawah yang ditinggalkannya. Setelah mendapatkannya, orang harus memasukkan benda-benda tajam di sambungan lehernya. Hal itu akan membuat kuyang tidak bisa menyatu kembali dengan tubuhnya dan akan membuatnya mati lemas. Dilansir dari buku itu, menurut cerita, kuyang di Kalimantan punya minyak sakti yang disebut minyak kuyang. Dalam bahasa setempat disebut langa kawiyang atau minyak kawiyang, minyak sembulik atau minyak kuyang. Konon katanya, minyak tersebut adalah sumber kesaktian kuyang. Menurut mitos, manusia biasa yang terkena minyak kuyang itu bisa berubah menjadi makhluk tersebut.
Sahabat Odeng dimanapun berada, makhluk yang bernama kuyang itu adalah sebuah mitos atau sosok yang mitologi sehingga membuat masyarakat manusia takut. Dan sesungguhnya bahwasannya janganlah kita takut dan percaya dengan hal-hal yang dapat merusak keimanan kita. Tanpa kita sadari, kita telah berpaling dari Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita percaya dengan benda-benda yang dapat mengusir setan, jin, atau hantu. Cukuplah bagi orang yang beriman, Quran dan hadis sudah menyatakan dengan cara bersandar kepada Allah, dengan berdoa kepada Allah, dan membaca ayat-ayat Allah, maka cukup sebagai senjata ampuh melawan gangguan makhluk astral. Itulah sedikit cobaan bagi kita manusia yang hidup di dunia ini, yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang berbunyi, tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Itu adalah bukti nyata bahwasannya Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Tapi di zaman sekarang ini, di akhir zaman, manusia malah bukan beribadah kepada Allah, tapi mereka banyak beribadah kepada makhluk jin yang sudah jelas-jelas tersesat dan menyesatkan. Sahabat Odeng dimanapun berada, kuatkan iman kita. Jangan percaya dengan benda-benda yang dapat menyelamatkan diri kita dari gangguan makhluk astral ataupun gangguan walaupun musibah-musibah. Karena sesungguhnya apapun yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pastinya makhluk jin hanya menipu daya manusia untuk merusak akidah kita. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.